Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kata orang Arab, rubba sudfatin khairun min alfi mi'ad. Bahasa kitanya, kadang-kadang sesuatu yang tiba-tiba itu lebih bagus daripada 1000 janji. Kita tidak ada berjanji ya. Tiba-tiba saja saya tadi tergerak untuk datang ke tempat adik saya. Kami panggil Muhammad Amin, panggil juga Amir ya. Dua namanya, Amir sama Amir. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia Musalla Al-Muhajirin yang masih ingat saya beberapa tahun yang lalu sebelum Covid ya. Sebelum Covid, sebelum Corona. Saya selalu sholat di Musalla SMA ya, dengan Masjid Air Balam. Alhamdulillah. Nama saya Ahmad Asri Lubis, lahir di Padang Alai Panti Petok, tapi di luar negeri sejak 1980 sampai 2022, hampir 50 tahun. Alhamdulillah, belajar S1 di Arab, S2 di Arab, S3 di Malaysia. Bertugas di Malaysia di beberapa universitas, termasuk Universitas Kebangsaan Malaysia UKM, Universitas Islam Selangor UIS, dan ada 2 perguruan tinggi universitas di Brunei Darussalam, termasuk UNISA, Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Tapi yang jelasnya kita semuanya hamba Allah. Bila kita duduk di rumah Allah, musalla ini rumah Allah ya, masjid rumah Allah, musalla rumah Allah. Orang yang duduk di rumah Allah disanjung dalam Al-Quran. Halaman 189, nanti pulang ke rumah buka Quran, tengok surah At-Taubah, sanjungan Allah kepada orang yang mendatangi rumah Allah. Tapi sepatutnya jangan Ramadan saja ya. Sepatutnya begitulah. Apa katanya di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Ayat ini diawali dengan innama ya'muru, diakhiri dengan muhtadin. Muhtadin, orang yang dipimpin Allah perjalanannya, yang dibimbing Allah. Yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami, tunjukilah kami, ajarlah kami, pimpinlah kami. Bila orang sudah dibimbing Allah, orang jadi muhtadun. Artinya apa? Yang telah dibimbing Allah kehidupannya. Jadi kata ulama, bila kita baca ayat seperti ini, muhtadin, kita akan minta Allahumma ja'alna minal muhtadin. Ini cara berinteraksi dengan kalamullah, cara berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau berjumpa ayat yang menggembirakan, al-bisyarah, berita gembira tentang jannah, tentang ahlul jannah, kita minta. Macam tadi dalam salat, wa kanat minal qanitin, merujuk kepada Sayyidatuna Imra'atu Fir'aun, merujuk kepada istri Fir'aun, surah Tahrim. Kalau kita berjumpa ayat tentang orang beriman, tentang jannah, tentang berita gembira, sepatutnya diminta ulang sip biba pangi dodo. Ulang sip saja anggo sip biba berarti tidak mengerti ini dokon ni nasadai. Jadi jangan diam saja. Bila Allah mengatakan muhtadin,
ya Allah, saya ingin seperti itu. Allahumma ja'alna minal muhtadin, ataupun paling kurang minimal Allahumma ja'alna minhum. Tadi wa kanat minal qanitin, surah Tahrim tadi itu ya. Allahumma ja'alna minhum, paling kurang, ataupun Allahumma ja'alna minal qanitin. Baik, apa kata ayat ini? Mungkin bahasa saya masih bercampur dengan bahasa Kuala Lumpur ya, maafkan saja karena puluhan tahun di sana, tapi masih bisa bahasa kita, bisa lebih bahasa di tapi mula bahasa Mandeling sepenuhnya orang bisa dapat tiga bangkang maksud itu. Innama ya'muru masajidallah, ini sanjungan Allah ya, orang yang rajin datang mengimarah ke rumah Allah. Ini sanjungan Allah ini. Anda disanjung, yang datang ke rumah Allah itu dipuji, disanjung. Tapi jangan bulan Ramadan saja. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin mengimarah ke rumah Allah itu man amana billah, itulah yang beriman. Ima baname ulang nasoro. Bisa dicampurkan? Melayu. Oh, kalau yang nggak dia bisa dua-dua. Itulah, innama itu artinya itulah. Artinya kalau tidak datang, tidak termasuk lagi itu. Innama itu kalau orang mengaji Arab, contoh innamal a'malu bin niat. Kalau tidak berniat, tidak dikira amalnya. Innamal a'malu bin niat, amal itu mesti ada niat. Ini pula innama ya'muru masajidallah man aman, yang datang ke masjid itulah yang beriman. Kalau tidak datang, berarti imannya sakit. Imannya terganggu, imannya merana. Sampainya datang ke masjid baru innama ya'muru masajidallah. Itu arti innama itu. Innama itu itulah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, yang rajin datang mengimarah ke rumah Allah itulah yang beriman kepada Allah. Artinya apa? Yang tidak datang imannya dipertanyakan, dipermasalahkan. Nabi Muhammad pernah terjadi ya, sesudah sholat subuh Nabi Muhammad bangkit menanya orang yang tidak datang, asyahidun fulan, si fulan tadi ada enggak, kata Rasulullah. Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Sedihnya hati Rasulullah. Tanya lagi, asyahidun fulan, si fulan ada? Kata sahabat, tidak ada. Rasulullah sudah menduga orang yang akan dipanggil nama itu memang tidak ada. Namo disabui gala diimbau, kok anyuk nak dipinteh, kok ilang nak dicari. Lagi paham tuh? Nan indak datang tuh anyuk, nan indak datang tuh hilang, perlu dicari, perlu dipinteh, jangan dibiarkan anyuk. Ulang bahasa Mandeling berarti. Nak kok hilang nak dicari, kok anyut nak dipinteh. Yang ndak ke masjid itu hilang tuh, anyut itu. Anyut di dalam gelombang keduniaan, kehartaan. Kadang-kadang anyut dibuat media le. Anda ke masjid jam 1 belum tidur, jam 2 belum tidur, dekat subuh baru tidur. Anyut hilang. Kok anyut nak di pinteh, kok hilang? Itu maka Rasulullah bangkit sesudah sholat subuh. Bacalah hadis ya, Nabi Muhammad bangkit, bangun nyok, asyahidun fulan, fulan ada tadi enggak? Kata sahabat, enggak ada Rasulullah. Tanya lagi, asyahidun fulan, disabui namanya, diimbau galanya. Nanti sesudah sholat jemaah pergi ke rumahnya, Pak, bapak tadi dipanggil Nabi Muhammad di masjid. Oh, jadi besok lagi jangan dipanggil Pak ya. Begitu tuh. Kalau ada yang tak datang di zaman sesudah Rasulullah, seperti zaman Umar, jemaah pergi ke rumahnya tuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri berpesan, kalau kamu salat lihatlah kawan kiri kanan, katanya. Ada enggak? Kalau enggak ada, saya lihatlah ke rumahnya Umar. Lihat ke rumahnya. Kalau nya sakit, tolong dia. Macam mana supaya sehat? Kalau ada masalah, bantu dia menyelesaikan masalahnya. Kalau dia tidak sakit, tidak ada masalah, tapi tidak datang, bimbinglah dia, katanya, celalah sikapnya itu.
Itu kata Umar bin Khattab. Anak Umar pula Abdullah bin Umar namanya, yang bersama Rasulullah sejak kecil. Ada meninggalkan kata-kata mutiara. Iza iftaqadna rajul fil isya was subuh asa'na bihi dzan, katanya. Kalau orang tuh sembahyang isya ndak ada, subuh ndak ada, jatuh statusnya itu pada kami, katanya. Jatuhlah tuh, katanya. Adalah sahabat lain yang ngecean, kalau bapak tuh ndak ada sembahyang isya subuh, katanya, janda ke ilirnya. Jangan dekati lagi tuh, jauhlah daripadanya. Karena orang itu terjangkit apa? Virus. Terjangkit wabak virus yang lebih kejam daripada COVID-19, lebih kejam daripada corona. La ilaha illallah. Apa nama virusnya? Bukalah buku hadis ya. Buka buku hadis tentang orang-orang yang tidak datang sholat, yang pernah diancam Rasulullah rumahnya mau dibakar, tapi tidak jadi dibakar. Kalau lain jadi dibakar, bela rumah orang kini. Tidak jadi loh, hanya diugut apa bahasa Jawa ya? Diancam untuk dibakar, tapi tidak jadi. Subhanallah. Nah, inilah ya, innama ya'muru masajidallah, yang rajin datang maimarah ke rumah Allah itu man aman, itulah yang beriman. Kenapa kita datang ke masjid? Karena ada dorongan iman. Kenapa bulan Ramadan dorongan imannya kuat? Karena setan iblis diikat, dibelenggu. Lalu keinginan kepada yang tidak baik itu berkurang. Tapi nanti saat Syawal sudah tiba, setan tidak dibelenggu lagi, lihatlah macam mana. Lihatlah nanti. Jadi apa le? Berniat dari kini, ya Allah, sekarang engkau mendekatkan hatiku ke rumahmu, ya Allah, hati anakku, suamiku, istriku, kami berduyun-duyun datang ke rumahmu, ya Allah. Nanti bulan Syawal begini juga maunya, ya Allah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitikal hattal mamat banina wa hafad. Itu doanya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Coba kita sebut, Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat, hattal mamati ya, hattal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah jemaah musalla muhajirin ini, ya Allah, pencinta rumahmu. Ya Allah, jadikanlah jemaah musalla muhajirin pencinta rumah. Muhibbin itu pecinta artinya. Muhibbina li baitika, pencinta rumahmu. Ini rumah Allah. Ini rumah hatal mamat, sampai ke penghujung usianya. Banina wa hafadah, hingga ke anak cucu. Artinya kalau bapak itu meninggal, ibu itu meninggal, meninggalkan anak cucu yang cinta masjid, bapak itu meninggal, pahalanya hidup. Tidak mati pahalanya dok. Tapi kalau bapak itu meninggal, mandai meninggal, ibu meninggal, anaknya jauh dari masjid karena tidak dididik sebulan Ramadan, nanti kalau meninggal ranggainya dibimbangi, nanti ranggainya meninggal, dosanya hidup. Nauzubillah. Itu yang banyak terjadi. Itu yang banyak terjadi. Itu makanya Muhammad copek-copek memintih uranan apa dan anyuk tadi, jangan anyuk terus. Ini message-nya ya. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Cik-ciknya ya, ndak mungkin ndak dapat doh. Nanti kalau minta tulis bisa tulis nanti. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat banina wa hafadah. Udah dalam buku doa tu, Bu. Cari di buku, ndak ada tu loh. Ndak ada tu loh. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hattal mamat. Ya Allah, jadikanlah kami ini, jemaah ini, pencinta rumahmu sampai meninggal. Banyak cerita orang-orang yang meninggalnya hebat ya. Ada seorang ibu di Batu Sangka meninggal di Mosoji sesudah maghrib, waktu berzikir
Orang di sana sesudah maghrib zikirnya selain subhanallah, selain alhamdulillah, selain Allahu akbar, mereka ratib la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu la ilaha illallah ibu itu meninggal. Pailah ke Simabua, Batu Sangka, Masjid Ihsan namanya. Subhanallah. Cerita ibu itu ada ditulis. Kalau nak baca nanti sudah ada tulisannya. Kisah ibu itu meninggal. Meninggal di masjid, sehat. Umurnya di atas 80 tahun. Di Sinan, di Simabua, nak ke masjid itu kalau kepai menurun, pulang mendaki. Ada tangga di sana dulu dipanggil nama Janjang 100 namanya. Tapi ibu tuh masih ke masjid sampai detik terakhir usianya, sampainya meninggal di masjid. Adalah cerita sahabat dari Thailand. Dulu sama-sama kerja jadi dosen di Brunei. Ini memang dari sehat, tidak pernah tinggal sembahyang berjamaah, rajin sembahyang tahajud, rajin sembahyang dua, rajin baca Quran, tidak mau membuang masa dengan sia-sia. Ini membuang masa dan membunuh usia ini. Ini kalau kita lihat nanti habis puasa sebulan duitnya. Langis nih alat mendeling, licin. Langis benar habis. Habis puasa sebulan, tarawih, tadarus, tiba-tiba satu Syawal habis saudara. Kerja kau tu kalau tidak hati-hati ya. Jadi kawan tadi memang awas terhadap media. Lalu di hari dia meninggal di masjid sesudah sholat subuh menunggu duha. Datanglah mesej dari kawan, Ustaz katanya kawan kita meninggal. Macam mana ceritanya? Dia meninggal di masjid sesudah sholat subuh menunggu duha. Kemudian ambo tulis buat komentar tentang kawan ni dalam hampir 10 halaman. Komentar tentang kepergian kawan kau meninggal di masjid karena dia minal muhibbina li baitika hatal mamat, mencintai rumah Allah sampai ke penghujung usianya. Jadi doa tadi penting Bu ya. Sekali lagi Allahumma ij'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah jemaah musalla muhajirin ini pencinta rumahmu sampai penghujung usia hingga anak cucu. Banin itu anak hafadah itu cucu. Baik, itu baru seketek ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin mengimarahkan rumah Allah itulah yang beriman. Subhanallah. Sehingga Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, kalau kamu lihat ada orang tuh katanya pagi adanya di masjid, zuhur adanya, asar adanya, maghrib isya adanya, besok lagi. Kalau kamu lihat orang itu rajin datang ke masjid, kamu adalah menjadi saksi. Itulah yang dikatakan mukmin dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sesudahnya wal yaumil akhir. Man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Di hari kemudian nanti yang jelas, yang pasti selamat, antara lain pencinta rumah Allah. Apakah dalam hadis warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut di rumah Allah. Ada 7 ya, ada 7 kategori, 7 kelompok manusia yang dijamin selamat dalam satu hadis. Sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang dijamin selamat nanti. Orang lain berjamu, orang lain berenang dalam air azab, air keringat, air ada yang sampai di pinggang, ada yang sampai di dada, ada yang lampuy sadinyo dari kiamat tu. Yang 7 kelompok ini selamat. Satu diantaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut di rumah Allah, bukan Ramadan saja. Pertama, penguasa yang adil. Yang kedua, anak yang taat dari kecil, dididik ayahnya jumatnya dari kecil taat. Yang ketiga, orang yang saling berjumpa di masjid. Bapak itu 4 tahun lalu masih diingat dia. Orang yang saling mengingat, saling mencintai, nanti dihimpunkan di sana. Kemudian orang yang rajin bersedekah. Kemudian pencinta rumah Allah. Yang keenam, orang yang menyelamatkan diri pada gangguan godaan wanita ingin berbuat serong. Yang ketujuh, rajulun zakarallah khalian fafadan ainah, orang yang bangunnya di malam hari keluar je matanya. Ada cerita kawan, ini katanya membawa mobil perjalanan 3 jam.
3 jam diaturnya masanya. 1 jam pertama dia membaca dia membaca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 jam. Jam kedua dibacanya Fatihah. Fatihah dibacanya entah berapa puluh kali. Yang ketiga jam kan? 1 jam pertama, 1 jam kedua, 1 jam ketiga dibacanya An-Nas. Tiba baca Fatihah nangisnya. Orang yang menangis waktu mengingat Allah termasuk kategori yang ketujuh yang akan selamat nanti di sana. Bulan Ramadan bulan patutnya kita melatih diri banyak menangis. Baca Quran banyak. Kenapa menangis? Karena dia faham. Kenapa tidak menangis? Kenapa menangis? Karena tak faham. Ada orang baca Quran dia menangis karena tidak faham. Ada dulu orang kampung pergi ke Mekah baca Quran dekat Ka'bah, Masjidil Haram, nangis. Kenapa nangis Pak? Ditanya kawannya, saya tidak paham, saya nangis katanya. Umur saya sia-sia. Dia pergi naik haji sudah mungkin umur 40-an, tidak paham baca Quran. Subhanallah. Lalunya menangis. Orang yang pernah menangis waktu menyendiri, rajulun zakarallahu khalian fafadhan ainah, lalu dia keluar air matanya, nanti termasuk golongan yang ketujuh. Carilah nanti Bu ya, 7 golongan yang selamat nanti, antara lain rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang mencintai rumah Allah. Itulah wal yaumil akhir di sini Bu. Man amana billah, yang mengimani Allah, wal yaumil akhir, dan mengimani hari kemudian. Nampak musola, nampak masjid. Orang dulu kalau nampak musola, nampak masjid, teringat hari kiamat. Nampak musola, nampak masjid, teringat hari kiamat. Inilah yang menyelamatkan orang nanti. Inilah yang menyelamatkan orang nanti. Kalau dengar azan, teringat hari kiamat. Ada sahabat Nabi zaman dulu dengar azan nangis, dengar azan. Tengok masjid, teringat hari kiamat. Baik. Wa aqamas salah. Tengok ibu ya. Man amana billah nomor 1. Wal yaumil akhir wa aqamas salah. Orang yang menerapkan salat, menegakkan salat, salat yang betul di masjid. Nabi Muhammad dan sahabat tidak pernah sembahyang di rumah. Bacalah hadis, bacalah sejarah. Nabi Muhammad dan sahabat tidak pernah sembahyang di rumah, sembahyang fardu, kecuali sembahyang sunat. Sembahyang sunat memang dianjurkan di rumah. Kalau ibu pulang dari musola, nanti sembahyang sunat di rumah 2 rakaat sama dengan 50 rakaat di siko. Imbangannya. Jangan pulang ke rumah tidak solat, terbalik. Di masjid solat, di musola solat, balik rumah tidak. Kalau ibu atau bapak balik ke rumah, solat sunat di rumah 2 rakaat sama dengan 50 di siko. Kalau solat fardu di siko, subuh contohnya kan 2 rakaat sama dengan 50 di rumah. Sembahyang fardu di masjid dilipat gandakan. Sembahyang sunat di rumah dilipat gandakan seperti berlipat gandanya sembahyang fardu di rumah Allah. Subhanallah, subhanallah. Lain Bu ya. Baik, wa aqamas salah. Ayat tadi masih Bu ya. Menegakkan salat di rumah Allah. Wa ataz zakah, dan orang tu menunaikan zakatnya apalagi dalam bulan Ramadan. Walam yakhsha illallah. Mereka takut kepada Allah. Selalu takut kepada Allah. Yang dalam bahasa Arabnya khasyah, takut. Dari mana datangnya khasyah? Kenapa orang itu bisa takut? Kenapa yang satu lagi nggak takut? Bapak ini takut, bapak ini tidak takut. Kenapa bapak yang takut tuh bisa ada rasa takut dalam hatinya? Ibu itu rasa takut. Takut kalau Allah memanggil dia tidak menyahut. Diimbau tidak datang. Diimbau tidak datang. Subhan, yang mengimbau itu Allah, khaliqus samawati wal ard, pencinta langit dan bumi, yang menjadikan langit dan bumi dan yang mengatur alam ini, yang mengaturkan siang dan malam, yang mengasih awak nyawa, mengasih tenaga, mengasih hidup, mengasih akal, mengasih oksigen, mengasih malam, mengasih siang, mengasih bumi tempat bekerja, tempat berjalan, tempat mencari, tempat menggaleh, tempat bersawat, tempat meladang. Nampak orang mangkuk sawit. Oh, sawit ko hasil daripada orang itu mengolah bumi Allah. Dari mana datangnya sawit? Dari bumi Allah. Adakah orang yang bawa saya itu ingat waktu Allah memanggil? Atau yang punya lawang, punya ladang itu, punya lahan itu ingat waktu Allah memanggil? Mudah-mudahan ingat ya. Walam yakhsha illallah, orang itu takut kepada Allah. Macam mana datang rasa takut? Kata ulama, takut datangnya daripada ma'rifah.
Apa? Ma'rifah. Kenal, takut. Ndak kenal, ndak takut. Ma'rifah melahirkan cinta. Man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang ma'rifahnya kepada Allah ada, cinta kepada Allah. Siapa ada ma'rifahnya, takut kepada Allah. Kenapa ndak cinta? Ndak ada ma'rifah. Kenapa ndak takut? Ndak ada ma'rifah. Ada cerita kawan di Brunei. Kawan orang Arab. Anaknya masuk kamar mandi. Tiba-tiba di kamar mandi bersuara ular. Ada ular di kamar mandi. Anak tu tak kenal ular, tak pernah cari ular. Anak di bawah umur 10 tahun. Dibilang sama ayahnya, ya, ada ulat di sana, cantik nampaknya. Saya suka main-main dengan ulat ini. Dipikirnya ulat. Dud, baba, hunaka dud, jamil jiddan katanya. Dilihat oleh ayahnya, mana anak? Tuh, itu bukan ular, nah, itu ular. Kenapa anak itu tidak takut? Tidak ada ma'rifah. Dia mau pegang. Nak, jangan pegang, jangan dekat. Ini ular yang berbisa. Biar ayah bunuh. Ayahnya pun baca auzubillahi minasyaitonirrajim, dia bunuh. Kenapa anak tadi tidak takut? Tidak ada ma'rifah. Kenapa orang tidak takut kepada Allah? Ma'rifahnya tidak ada atau ma'rifahnya dangkal sangat. Macam mana nak mendalami ma'rifah ini? Baca kitabullah, belajar kitabullah, belajar tentang salihin dengan sifat-sifat Allah. Walam yakhsha illallah. Orang itu hanya takut kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini dijempol, di like. Orang inilah yang dikatakan muhtadun, yang dibimbing Allah kehidupannya. Yang kita minta siang malam, ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami, ajarlah kami, tunjukilah kami. Kita minta dibimbing Allah. Kalau mau dibimbing Allah, inilah ayatnya ya. Ayat berapa tadi? Ayat 18 surah Taubah. Berapa sifatnya? Mencintai rumah Allah, kemudian mencintai akhirat, mencintai salat, menegakkan salat di rumah Allah, menunaikan zakat, dan takut kepada 5 sifat-sifat muhtadun tubuh. Ibu yang minta siang malam, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Siapa itu? Inilah diantara lain sifatnya dalam Quran, dalam ayat lain banyak nih. Tapi kalau dapat 5 kok, insyaallah nan lain tu akan dapat secara otomatis insyaallah. Jadi itulah Bu ya. Nanti pulang ke rumah lihat surah At-Taubah ayat 18. Kita ini disanjung Allah, dipuji Allah. Sanjungan ini di dalamnya ada perintah. Ini hebatnya bahasa Al-Quran. Allah menyanjung tapi macam menyuruh. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin mengimarah ke rumah Allah itu yang beriman. Artinya apa? Kalau kamu ingin membuktikan iman kamu, imarahkanlah rumah Allah itu. Itu maksudnya. Itu hebatnya bahasa Quran ya. Dia menyanjung, tapi dalam sanjungan itu ada perintah. Ada perintah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin mengimarah ke rumah Allah itu yang beriman kepada Allah. Artinya apa? Kalau Anda ingin membuktikan iman Anda kepada Allah, datanglah ke masjid waktu azan berkumandang. Dan sebaik-baiknya sebelum azan. Sebaik-baiknya menjawab azan. Azan itu apa? Azan itu panggilan Allah. Kalau kita berdoa sesudah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'attah. Satu riwayat sampai situ Bu ya, sampai wa'attah saja. Sambungannya itu riwayat lain. Dalam hadis itu orang yang selalu berdoa seperti itu halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layak mendapat syafaat Nabi di hari kiamat. Nak dapat syafaat Nabi selalu mendengar azan, selalu menyahut azan, berdoa sesudah azan. Doa sesudah azan itu mendoakan Nabi Muhammad. Ati Muhammadanil wasilah, berilah kepada Muhammad itu wasilah, kedudukan yang tinggi di sana nanti dari kemudian. Doa sesudah azan itu mendoakan Nabi Muhammad. Pulangannya hasilnya halat lahu syafaati yaumal qiyamah, orang itu layak mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Jadi cerita ada 2 tadi ya. Cerita ibu yang umurnya di atas lebih 80 umur ibu tuh. Kalau orang Malaysia Brunei manggilnya warga emas. Di Malaysia, di Singapura, Brunei di atas 60 dipanggil warga emas. Golden citizen. Subhanallah. Di atas 50 panggilnya apa? Warga emas. Ndak orang gaek, bukan tobang-tobang, bukan orang gaek. Orang tobang-tobang.
Teh dia mentong teh Sony ahana budaya nah dia mentong. Dipanggil apa? Warga emas, senior apa? Golden citizen kalau bahasa Inggrisnya. Di sana subhanallah dipanggil golden citizen, apa tadi, warga emas. Ibunya sudah warga emas, umurnya di atas 80, tapi masih ke masjid. Masjidnya dekat di hati, dakek di mata. Yang susahnya dakek di mata, jauh di hati. Tadi ada jumpa saudara tadi panggil bapak sama saya, Pak, saya jauh dari masjid katanya. La ilaha illallah. Kata istrinya, bapak ruqyah dia dulu, dia minta ruqyah suaminya. Tadi baik. Sehari itu ada bersebut juga kawan di Brunei. Kawan kan nak konsultasi. Ustaz bisa konsultasi? Bisa. Macam mana caranya? Datang nanti ke masjid sholat asar ya. Ya. Kemudian ditunggu di masjid, tidak ada dia. Kita pulang ke rumah, datang ke rumah. Janji macam mana? Allah Ustaz, kami tidak nampak jalan ke masjid itu Ustaz. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak nampak jalan. Masjid besar yang paling megah di Brunei namanya Jami' Asri Sultan Hasan Al-Bolkiah. Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah, masjid termegah yang kubahnya macam warna emas tu. Berjanji bersobok di situ. Tidak datang bapak tu. Bila ditanya kenapa Pak? Allah Ustaz, belum nampak jalan ke masjid itu katanya. Ini bulan Ramadan, Allah mendekatkan hati kita ke rumahnya. Mintalah kepada Allah, ya Allah, Engkau telah mendekatkan hatiku ke rumahmu ya Allah, hati istriku, hati suamiku, hati keluargaku, maka genggamlah hati kami ya Allah. Genggamlah, peganglah hati kami. Hati kita itu milik Allah. Hati kita itu milik Allah. Nyawa milik Allah, tenaga milik Allah, akal milik Allah, hati milik Allah. Jangan sangka hati itu milik Anda. Hati bukan milik Anda. Itu maka kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka. Hati itu milik Allah. Kita ini semua milik Allah. Inna lillah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kita akan kembali kepada pemiliknya kalau saatnya tiba. Mudah-mudahan masuk lagi di situ ya. Barangkali itu sajalah dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa tadi? Ayat 18 surah Taubah. Nanti tengok terjemahnya, tengok urainya. Dengar juga ceramah di YouTube. Kalau kekurangan modal bisa dicari ceramah ayat 18 surah Taubah di YouTube. Ada tuh Bu, banyak tuh. Mungkin puluhan ratusan ceramah tentang ayat ko. Mudah-mudahan satu ayat ini saja lekat di hati. Lekat di hati, singgah di hati ibu tu, singgah di hati bapak tu, mudah-mudahan selamatlah nyo, karena dijamin muhtadun ayyakunu minal muhtadin, mereka lah yang dibimbing Allah kehidupannya. Mudah-mudahan begitulah dulu. Kalau ada bahasa yang kurang mengena di hati, mohon maaf. Maksudnya baik saja, tidak ada maksud yang tidak baik ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di sini suatu hari nanti, ataupun di tempat lain. Kalau kita berniat di dunia ingin berjumpa di rumah Allah, berjumpa dalam suasana ketaatan, nanti insya Allah akan dicarinya di padang mahsyar nanti. Dalam Quran banyak ada cerita orang yang masuk jannah, lantas dicarinya kawan-kawannya di dunia. Ada yang tidak ada namanya di surga, di jannah. Kemudian ditanya petugas di neraka, oh dia orang tu ada di sini, yang dicari tadi ada di sini. Lalu orang tadi mengadu kepada Allah, ya Allah, manalah enak saya duduk di jannah, kawan saya, kawan baik saya, saudara saya duduk masih tinggal tersangkut di neraka. Lalu diperintahkan dia keluar. Dicari sahabatnya di jannah, lalu disuruh keluar dari neraka. Ada ayatnya dalam surah Asy-Syu'ara, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Orang itu menangis, meratap, meraung, menyesal karena tidak mendekati orang yang saleh di dunia. Orang yang mendekati orang yang saleh di dunia akan dicarinya nanti di sana. Dekatilah orang yang akan mencari bapak, mencari ibu, ataupun jadilah orang yang akan mencari sahabatnya di sana, bukan dicari lagi. Insyaallah begitulah ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.